ya. Terus masuk ke Pangandaran di pintu diminta bayar, nanti parkir di sini bayar lagi, pindah bayar lagi, kan itu yang sebenarnya Pangandaran menjadi paling ramai itu parkir. Kenapa? Sekarang saya kan gini, dulu itu kan parkir itu satu tiket, parkir satu tiket masuk Pangandaran. Sekarang kita udah jadi satu tiket. Jadi satu struk masuk Pangandaran udah berserta parkir. Dan saya itu nanti di titik-titik kan ada 16 titik tuh. Yang jadi permasalahan kemarin itu yang 16 titik itu ada juga parkir swasta yang memang tidak diketahui oleh masyarakat. Iya, oleh wisatawan. Mereka nggak tahu tuh ada parkir swasta. Dan itu ada 3 tempat parkir swasta yang orang tidak tahu, dia masuk ke dalam pasti ditarik. Ya kan? Nah itu nanti digunakan pelang di parkir wisata itu ada pelang bahwa ini memang ya parkir swasta dan harus bayar pastikan masuk ke sana. Itu yang pertama. Dan kedua, itu parkir itu kan berlaku 1 kali 24 jam, kecuali dia pindah keluar Pangandaran. Ya, nanti kawasan kan? Iya, Pangandaran, satu Pangandaran. Jadi nggak itu satu parkir masuk ke Pangandaran memang buat Pangandaran, kecuali dia pindah ke Batu Karas dia harus bayar lagi, atau dia pindah ke Batui dia harus bayar lagi. Tapi kalau selama di Pangandaran itu berlaku untuk satu wisata itu di Pangandaran, jadi nggak boleh bayar lagi. Ada juga yang dikelola parkir oleh desa. Nah itu kan yang saya bilang swasta kan, ya kan? Saya barusan bilang kan itu termasuk swasta. Dan itu haknya desa memang untuk menarik. Makanya nanti kita akan pasang pelang bahwa ini memang parkir swasta, ya. Dan 16 titik parkir kita itu memang saya tegaskan barusan ke Disub, itu harus tegas, petugasnya harus benar. Sebetulnya kalau petugasnya ada di 16 titik itu tidak akan terjadi pemungutan parkir double, ya. Asal petugasnya itu benar, diarahkan kan ini nih parkirnya di sini gitu kan, ya. Nah yang menjadi permasalahan itu kemarin mungkin memang di 16 titik itu ada petugasnya yang tidak ada, ya kan? Jadi dikarepkan lah kira-kira. Pada akhirnya ada yang parkir di bahu jalan. Dan itu tidak boleh sekarang ada parkir di bahu jalan. Jadi saya sudah koordinasi di Sub, Pol PP semua untuk tegas, ya. Nanti kalau ada laporan, kalau misalkan tiba-tiba ada pemungutan itu harus laporan, kita akan pasang call center lah, ya. Pemungutan liar, pungli itu untuk segera dilapor. Jadi gitu ya teman-teman, itu yang pelanggar parkir. Pasti pada akhirnya ada sanksi, tapi saya belum berkoordinasi untuk urusan sanksi. Pastilah, pasti ada sanksi karena harus ada pelajaran tentunya. Kalau tidak begitu ya akan terulang lagi dan terulang lagi tentunya. Saya Bu, soal pedagang Bu, ini pedagang dadakan ini biasanya kan banyak. Oke, ya, nah itu tadi juga kita bahas ya. Memang kadang nih ya pedagang itu masuk barangnya itu dibawanya dikit-dikit. Karena kobak misalkan ya, sebagian mejana gitu loh, dia titipkan dulu. Itu memang barusan antisipasinya saya bilang ke penjaga tol pintu itu, saya bilang dicek. Kalau yang mencurigakan dilihat. Jangan sampai nih mawa kobak udah ditinggali dalamnya. Kan kelihatan kalau mau jualan. Ada barang-barang yang memang buat jualan kan pastinya kan kelihatan. Jadi saya bilang satu itu, yang kedua yaitu ke pedagang existing, ke PKL yang sudah ada yang 450-an itu, kalau ada pedagang baru itu harus laporan ke kita. Nanti Pol PP dan jaga lemur segera bertindak. Jadi itu yang akan kita lakukan teman-teman. Ya mudah-mudahan, doakan saja, memang tidak mudah. Ya, dan kita juga tadi melihat perahu. Ya, perahu udah wah ngecapruk nih wae pokoknya mah. Kan kemarin itu sebenarnya perahu sudah ada tempatnya. Sekarang udah banyak kesini. Dan saya besok saya sudah menugaskan Pak Sekda untuk mengadakan rapat, ya. Dinas terkait tentunya untuk membahas hal itulah. Salah satunya Salah satunya perahu, PKL kan pedagang kaki lima itu teman-teman sudah ada tempatnya sebetulnya, ya. Perahu di mana, pedagang kaki lima di mana itu udah ada. Nah tadi yang saya lihat nih, saya tadi ke lapangan dulu nih sebelum rapat, saya memimpin rakor untuk apal nih kondisi saya ke lapangan dulu. Oh udah, berarti kondisinya seperti ini. Itu pedagang kaki lima udah banyak yang naik ke atas. Itu udah banyak gerobak lagi di sana. Itu satu. Perahu ada dari mana naik ke luhur. Kermah tadinya pada Arinda di tempat yang sudah ditentukan itu pindah lagi. Semua dia aja udah bebas lagi. Ada lagi yang naik di laluhur. Jadi nanti itu yang akan ditertibkan. Kita sudah punya jalur di mana pedagang kaki lima harus berada gitu loh. Tidak boleh lewat dari itu. Dan itu kalau misalkan besok
Setelah rapat disosialisasikan masih tetap seperti itu. Dengan sangat terpaksa kita akan angkut semua. Termasuk Bugi, Bu. Ya, termasuk Bukit tidak akan ada di sana. Jadi harus di sana aja diratakan. Kita nggak mau ada barang-barang yang di luar tempat PKL itu, ada barang-barang nomor payung, meja dan nggak ada. Karena itu kan demi masyarakat itu demi mereka sebetulnya. Karena kalau seperti itu pantai kita lumpuh teman-teman. Nih, Pangandaran itu ya saat ini sudah terlihat padat, penuh gitu loh. Kalau kitanya tidak tegas itu repot. Bagaimana wisatawan akan merasa tertarik masuk ke Pangandaran kalau kondisinya udah kotor? Itu ya, teman-teman. Sampah yang di Pantai Batu Karas. Kita mau bahas lagi ya urusan sampah yang dulu saya belum bahas karena saya barusan fokus Pangandaran, nanti untuk Batu Karas saya akan bahas internal. Siap.